Hadis awalnya sperma, akhirnya jadi jenazah. Yang kau sombongkan apa? Betul. Ustaz Somad mengatakan kita ini berasal dari panah rendah, hina, jangan angkuh, jangan sombong. Dia sendiri sombong. Tempatnya di atas pentas, di atas karpet, kami di bawah. Jangan salahkan aku, ini panitia ya. Saya tak pernah minta macam-macam. Abdul Somad penceramah yang tidak pernah menuntut harus naik pesawat VVIP hotel bintang 5. Bang Ican, Ustadz Rizal Dahlan, tolong nanti kalau aku datang lagi ke Jambi, jangan aku menginap di hotel, Bang. Kenapa tak mau di hotel? Aku sudah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban. Nampaklah orang bajunya belum berjahit selesai. Resleting belum kepasang, tinggi 170, kain 100 cm. Mau ditengok haram, tak ditengok. Kita pula mau menengok salah picit lip 1, 2, 3. Alhamdulillah ada orang baik di Jambi, diwakafkannya tanah. Pesantren Darul Ihsan, selamatlah biji mata menengok yang haram-haram. Setiap saya ke Jambi, saya tinggal di pondok pesantren di tengah kebun sawit, hantu pun tak ada yang berani ke situ. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Susah mengundang Ustaz Abdul Somad. Apa pula susahnya? Tinggal hubungi Ustaz Rizal Dahlan. Insya Allah 2 tahun lagi datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Makanya jangan nilai orang dari balehonya. Kalau menengok orang dari baleho, Abdul Somad yang paling sombong, dia paling tinggi di atas. Ustadz Musamil dibuat di bawah, Ustadz Rizal Dahlan LC dibuat di bawah, Habib Sukri Barakbah pula dibuat di bawah. Kualat. Mana boleh zuriat keturunan Rasulullah dibuat di bawah? Tapi karena bukan aku yang membuat, salahkanlah panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama kita bisa bersaudara, jangan angkuh, jangan sombong. Itu syarat yang pertama. Ini kadang orang ini kalau udah pergi undangan, satu toko emas dibawa undangan. Sampai merah mukanya. Pasti tanya kenapa muka kau merah? Kelaparan, ketakutan. Bukan, ini anting nih hati on setengah. Emas dibawa semua akan tinggal menghadap Allah, tak membawa apa-apa. Pernah bapak ibu nih orang mati bawa kartu kredit? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama hidup banyak pandangan, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Tidak ada yang dibawa mati kecuali amal soleh. Allah somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sadar pada hakikat hidup, man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang kenal hakikat dunia, ringan dunia ini bagi dia. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, tengok sayapnya, tak sampai setengah sayapnya. Dunia. Kalau hari ini kau diberikan kekuasaan, diberikan harta, jabatan, ganteng, kaya, tak sampai setengah sayap nyamuk. Begitu juga kalau kau diuji dengan sakit, penderitaan, susah, melarat, sakitmu itu pun tak sampai setengah sayap nyamuk. La haula wala quwata illa billah. Sedihnya hilang, angkuhnya hilang, sombongnya hilang. Berjalan di atas muka bumi. Bumi milik siapa? Apa pula milik koni? Milik Allah. Hanya saja diamanahkan Allah ke koni. Ketua koninya baik, dipinjamkannya kita malam ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tak bersyukur kepada Allah. Jangan mentang-mentang hafal ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya Allah. Habis buah mangga tetangga. Lempar. Kenapa kau lempar buah manggaku? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit ada milik Allah. Disangkanya bapak yang punya mangga itu tak hafal ayat itu. Bapak tuh megang batu, ini pun punya Allah juga. Oh, enggak kepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini semuanya datang. Yang jadi panitia, ada yang pakai batik, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju hitam. Ini kan casingnya aja. Isinya di dalam tetaplah daging, darah, kuku, bulu, sumsum, tulang, jantung, berdegup, berdetak sebelah kiri. Coba pegang jantung sebelah kiri, masih berdegup? Masih berdetak? Yang dipegang itu jantung kita, bukan jantung kawan. Kalau masih berdetak, alhamdulillah. Kalau sudah berhenti berdetak, inna lillah. Jangan takut, kan kapan udah siap. Orang beriman tak pernah takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Ini anak muda bawaannya 6L. Lemah, letih, lesu, lekoi, loyo, lunglai. Bawaan mau mati. Kota Jambi dekat sungai kan? Sungai apa? Terjun sana. Buat macet Jambi aja. Buat semak Jambi aja. Semangat terus, semangat tahun baru hijrah, betul? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Pernah nengok biji sawi? Tai coro? Sebesar itulah biji sawi. Siapa yang ada sombong di dalam hatinya sebesar biji sawi, tak masuk ke dalam surga. Itu makanya kita disuruh sholat. Apa pula sholat? Asal sholat. Itu makanya kita disuruh sholat, menempelkan kening ke lantai. Walaupun jenderal bintang 5, jenderal paling tinggi bintang 4. Tapi kalau sampai pahlawan Bung Jenderal Sudirman bintang 5, ada bintang 7, itu bukan jenderal, sakit kepala. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, walaupun pejabat, walaupun menteri, walaupun presiden, walaupun jenderal, walau siapapun, kalau sudah sholat menempelkan kening yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, tak ada yang berani memegang, ditempelkan ke tanah tempat diinjak-injak lantai. Allahu Akbar. Mana ada pejabat mentang-mentang orang hebat, saya tak mau menempelkan ke lantai, tempelkan ke tiang. Tidak sah sujudnya kecuali sakit pinggang boleh. Allah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sehebat apapun dia, kalau Allah mau menghinakannya, tu'izzu man tasha wa tudhillu man, di luar logika, nalar, akal manusia. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa salah? Terserah. Saya hanya bicara. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tengok aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya akan berbicara tentang bagaimana merawat ukhuwah 5. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin? Ada 5. Yang pertama, supaya anak-anak muda mudah meringkas. Nanti di kuliah, di kampus, dosennya ngomong ngalor ngidul, utara, selatan, timur, barat, terbiasa dia meringkas. Yang kedua, supaya bapak-bapak ibu yang terasa ceramah ini lama
Nanti begitu Ustadz sebut yang keempat, oh penderitaan sudah akan berakhir. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan, karena mereka akan dipanggil ke kantor. Apa yang dibicarakan Abdul Somad tadi? Ada 5 Pak. Apa aja yang 5? Aku lupa menulis, terpukau nengok dia ceramah tadi. Mudah, tinggal putarkan aja rekaman ceramah yang diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri bizalimin bizalimin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Handphone baru hidup, selawat pun habis. Nasib. Masya Allah, tabarakallah. Ini nama huruf hadrohnya aku. Qalbun salim. Qalbun salim. Sudah tertulis besar-besar itu. Qalbun salim. Saya pura-pura nanya aja. Memang besar. Qalbun salim. Qalbun artinya hati. Salim artinya hati yang selamat dari hasad, dari dengki, musuh hati, dendam, kesumat. Maka ketika dipukulkan gendang tadi, tanggallah penyakit-penyakit hati. Siapa yang sudah mendengarkan sholawat tak juga tanggal, mendekat ke gendang sana, dia dipukulkan lupa, insya Allah. Kalau tak sehat hati kokak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tak ada gunanya harta, pada hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, menghadap Allah dengan hati yang salim. Mudah-mudahan hati kita salim, amin. Ada satu ibu-ibu pas dibilang mudah-mudahan hati kita salim, dia tak bilang amin, dia aja. Tanya sama kawannya, kenapa kau tak amin kan? Aku sudah dapat salim. Kau nama lakinya Bang Salim. Memang Bang Salim. Yang pertama, kalau mau menjaga ukhuwah, sadarkan diri bahwa kita berasal dari asal yang sama. Tapi jangan karena asal yang sama lalu tak hormat pada orang tua. Ini balik ke rumah biasanya salam cium tangan, balik enggak. Kau kenapa tak cium tangan? Kata Ustaz Somad, kau dari kanan, aku dari kanan. Makanya baliknya kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tak sayang pada anak-anak, yang tak menghormati orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngajarkan ke mahasiswa yang mau KKN, nanti kalian kalau sampai ke kampung, jangan sampai kalian menggeletar di depan Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para habaib. Banyak anak KKN semester 6 sampai ke kampung di tempat KKN menggeletar. Assalamualaikum.
Anggap aja semua manusia itu sama, dari tanah, akan dimakan cacing tanah, akan mati masuk ke lubang tanah. Tapi jangan sampai tak hormat sama orang tua. Ada juga mahasiswanya memahami pesan Ustaz Abdul Somad ini bulat-bulat, begitu sampai ke kampung, saya tidak menghormati Pak Kadis kalian semuanya sama, dari tanah, akan dimakan cacing tanah. Tetap menghormati. La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat zuriat keturunan Nabi lebih kusukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Abdul Somad datang ke Jambi ingin menyambung silaturahim dengan para habaib. Kalau satu orang habib diambil dari kata hub, hub artinya cinta, habib orang yang ku cinta karena mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Di badan Ustaz Somad ada darah Nabi, ada Nabi Adam. Yang dimaksud ini darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Sayyidina Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Imam Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari tanah suci Madinah ke Baghdad, lalu kemudian pindah ke Hadramaut Tarim Yaman yang dinyanyikan keponakan saya. Belum pandai dia menyebut huruf roh. Ya talim, ya talim, ya tarim, ya tarim. Doa Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah ke negeri Yaman. Tapi mereka tidak mau hidup tenang nyaman di Yaman. Mereka ingin kita bersahadat di Pulau Sumatera. Mereka pun berdatangan kemari. Akhirnya nenek moyang kita pun bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Para habaib banyak di Pulau Sumatera. Dan di antara para habaib yang tua-tua itu ternyata dimakamkan di pemakaman Tambak Jambi. Salah satunya adalah Sayyidil Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Saya baru dibawa Ustadz Tuan Guru Solahuddin ziarah ke sana. Itu ceritanya saya copy paste dari beliau, langsung diupdate status Instagram yang followernya hampir 7 juta itu baru saya pakai. Maksudnya yang belum follow lah guys. Beberapa tahun yang lalu saya datang berjumpa dengan Ketua Persatuan Keturunan Nabi se-Indonesia. Nama ikatannya Rabithah Alawiyyin. Nama ketuanya waktu itu Sayyidi Al-Habib Zain Ibn Sumaid yang baru saja meninggal. Allahumma fillah warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sekarang ketuanya namanya Sayyidi Al-Habib Taufik As-Segaf dari Pasuruan. Dan ketuanya untuk Provinsi Jambi adalah Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad. Kalau di Mesir nama persatuannya, di samping kantor Universitas Al-Azhar, Al-Azhar dipimpin oleh Grand Sheikh Azhar. Di sampingnya ada kantor khusus untuk menjaga nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Naqabatul Ashraf. Di Mesir namanya Naqabatul Ashraf. Di Indonesia namanya Rabitatul Alawiyyin. Dan salah satu negeri yang mereka pilih adalah Jambi. Jambi ini negeri bertuah karena di sini mereka menginjakkan kakinya. Beruntung tak jadi orang Jambi. Tanya orang Jambi ini tak tahu ada Habib di Jambi. Entah. Tahu kau ada makam Habib di Jambi? Entah. Bagus kau mati.
Tak boleh begitu Pak Ustaz. Saya keceplosan. Yang tak tahu kita kasih tahu, yang tak paham kita kasih paham. Ya pengajian hadir, mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang mencintai para habaib zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya dari kecil diajarkan almarhumah emak saya. Nanti kalau kau udah besar, ada perempuan namanya Syarifah. Kalau laki-laki namanya Sayyid Syarif. Mereka tuh manusia juga nggak sama macam gitu. Hanya saja mereka ini keturunan Nabi. Kalau kau berjalan sama mereka, jangan kau membelakangi mereka. Nanti punggung kau berbisul. Jadi anak-anak itu dari kecil diajarkan. Kalau kau jumpa, kau cium tangannya, kau dapat berkahnya. Tapi setelah Ustaz Somad belajar, ternyata kita diajarkan adab-adab kepada para habaib dan ulama. Tadi Ustaz Tuan Guru Salahuddin diminta oleh Habib Fuad untuk membacakan doa. Apa kata beliau? Afdal Habib yang membaca. Saya tengok, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Begitulah Tuan Guru punya santri, punya pesantren, baca kitab, tapi lebih memuliakan zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nomor satu. Kita asalnya sama, tapi tetap mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan orang tua, memuliakan alim ulama, memuliakan habaib sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, syarat kalau kita mau menjaga ukhuwah adalah kita mesti berjamaah. Jangan sendirian. Yang sendirian itu jomblo. Silaturahim majelis taklim. Ada majelis taklim? Silaturahim ormas. Ada ormas? Ormas itu artinya orang masjid. Silaturahim masyarakat Jambi. Maka jangan sampai sendirian. Jumpa saya lah anak muda pakai motor. Nama komunitasnya Biker Subuhan. Kenapa kalian subuhan? Karena kami subuhan di sembahyang kota. Subuh tak ada di masjid. Rupanya dia pindah ke masjid-masjid yang lain. Jumpa pula ibu-ibu. Apa nama komunitasnya? Mak-mak garis keras. Hujan pun kami datang tapi akbar Pak Ustaz. Hujan kami tak peduli Pak Ustaz. Kenapa? Gerimis. Kalau lebat lari. Masya Allah, tabarakallah. Ini ibu-ibu bidadari surga semua. Begitu menyenangkan hati orang yang tak dapat lampu gelap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan memisahkan diri dari jamaah. Kalau ada maulid Nabi datang apa tak datang? Kalau ada Isra Mi'raj datang apa tak datang? Kalau ada nuzul Quran datang apa tak datang? Kalau ada wirid Yasin datang apa tak datang? Awas kalau tak datang. Udah janji kan? Jangan ada dusta di antara kita. Komunitas ini dijaga. Ibu-ibu di Jambi masih ada komunitas wirid Yasin. Bapak-bapak masih ada komunitas baca Yasin, tahlil, tahlil. Alhamdulillah. Karena kalau kita sendirian, man syadda finnar. Kalau sendirian digoda setan, masuk neraka. Setan itu cara menggodanya unik banget gitu loh. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Setan tetap datang menggoda. Tapi kalau kita berjamaah, datang dia dari depan, kawan menasihati. Datang dari belakang, tuan guru menasihati. Datang dari kanan, Habib datang menolong. Datang dari kiri, sahabat datang menolong. Maka dengan berjamaah kita akan terselamatkan. Untuk bulan Agustus kita tugaskan si Agus. Nanti September kita tugaskan si Septi. Untuk Oktober kita tugaskan si Oktri. Untuk November kita tugaskan si Novi. Untuk Desember kita tugaskan si Ember. Untuk apa? Membangunkan malam untuk tahajud. Mesti bagi-bagi tugas. Itu maknanya berkomunitas. Bukan sekedar baca Yasin.
malam telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangun ya tahajud, ya. Telepon lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangun ya tahajud, ya. Telepon satu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangun ya tahajud, ya. Udah telepon semua, enggak, dia pun tidur. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah paling besar kalau kau hanya mengajak orang tapi kau tak melakukannya. Tapi kalau kita bangun sendiri susah, payah, betul. Tapi kalau kita diajak oleh komunitas kawan-kawan, grup-grup WhatsApp, hidupkan semuanya. Lingkungan kita ada 3, lingkungan di kantor. Usahakan kawan-kawan yang dekat dengan masjid. Lingkungan di dekat rumah, usahakan orang yang suka maulid, suka jamaah, suka majelis, suka masjid, suka berkumpul dalam kebaikan. Lingkungan medsos, ini yang banyak. Lingkungan rumah bagus, lingkungan kantornya bagus, lingkungan medsosnya setan. Memang grupnya spelling, nama grupnya apa? Grup alumni SD. Tapi isinya CLBK, cucian lama belum kering. Ini foto siapa? Ini foto aku dulu. Oh, kau yang ingusan itu ya? Iya. Ganteng kau sekarang? Iyalah, duit banyak. Apa yang gak bisa berubah dengan salon? Ini laki kau yang keren krokos ini? Iya. Ganteng abang lagi ya? Akhirnya ketemuan. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Berasal dari kata-kata macam. Kenapa kalian berdua-duaan di restoran? Udah macam abang saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Karena sampai sekarang setan belum pensiun, betul? Jadi kedua yang kita jaga dalam berukhuwah ini adalah mesti berjamaah. Yang sudah berjamaah, alhamdulillah. Yang belum berjamaah, gabungkan diri dengan jamaah. Ini saya tengok ada jamaah di depan, ini namanya Paskas. Paskas ini singkatan dari Pasukan Amal Soleh, yang mengumpulkan beras sekota Jambi, disalurkan untuk orang Jambi, fakir miskin, yatim dan duafa. Berapa kilo sekarang bang? 7 ton. Dapat 7 ton. Bayangkan berapa rice cooker itu. 7 ton itu kalau kita punya sampai hari kiamat habis. Bisa sanggup mereka mengumpulkan beras 7 ton, tidak dibayar, relawan. Beras dari orang Jambi dikumpulkan orang Jambi, dibagikan untuk orang 7 ton. Mudah-mudahan meningkat lagi ke depan. Ibu yang bingung, makanya ibu kalau masak jangan cuma ambil 1 kaleng susu ke dalam rice cooker, ambil segenggam, masukkan ke kresek. Pagi segenggam, siang segenggam, malam segenggam, 3 genggam, 30 hari 90 genggam. Kami payah genggam-menggenggam Pak Ustaz, tak sempat lagi karena udah pakai mesin. 1000 sehari amal mengalir sampai mati. Cuman 1000 sehari kirimkan ke adik-adik Paskas. 1000 sehari. Kalau sebulan 25. Kalau tanggal merah nggak dihitung. Hanya 25.000 dalam sebulan. Pondok pesantren terbantu. Kalau Anda tidak menghafal Quran, kalau bapak bukan ustaz, kalau ibu bukan hafiz-hafizah, tapi mengirimkan beras ke pondok pesantren penghafal Quran, maka kita mendapatkan pahala penghafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran macam Ustaz Muzammil Hasbullah. Ustaz Muzammil Hasbullah ini makhluk unik yang sudah hampir punah. Mesti dibudidayakan, mesti banyak dikopi macam beliau. Saya sudah minta kepada beliau supaya setiap datang ke provinsi melantik alumni dari murid-murid Ustaz Muzammil Hasbullah. Suara mantap, bacaan Quran oke, hafalannya kuat, ganteng pula. Ada yang ganteng, ikro enggak selesai. Ada yang hafal Quran tapi jauh dari kata ganteng. Beliau berkumpul dua-duanya. Kalau dapat orang macam ini jangan dikubur sebelum mati.
Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak soleh-soleh semua. Aku Pak Ustaz mau kubalaskan sakit hatiku. Lakiku tak hafal Quran, lakiku tidak ganteng, anakku mesti begitu. Enggak bisa, karena anak pasti ikut bapaknya. Oh enggak lah Pak Ustaz, emaknya kan cantik. Insya Allah anaknya ganteng dan soleh, insya Allah, amin. Yang hadir malam ini anak-anaknya didoakan oleh para habaib atas lisan orang-orang soleh menjadi anak-anak yang terjaga, terpelihara dari narkoba, dari zina, dari seks bebas. Dengan berkomunitas itu terjaga. Kau di mana bro? Aku lagi di tepi sungai. Sungai apa namanya? Aku lagi di tepi sungai Batanghari menikmati malam. Kenapa kau tak datang di halaman kantor Koni? Kenapa? Ada Ustaz Somad sana. Ayo sana ya. Daripada kau nanti ditangkap Godzilla. Akhirnya datang. Kau sedang kalau ceramah di Jambi, dia setiap 30 menit ganti mic baru. Memang luar biasa. Di tempat yang lain sampai basah mic itu macam es krim tak ganti-ganti. Tapi di Jambi 30 menit ganti. Masya Allah, luar biasa. Daerah-daerah lain perlu niru Jambi. Allahu Akbar. Habis waktu. Cepat itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita punya komunitas itu insya Allah selamat. Ada grup WhatsApp-nya, ada evaluasinya, ada kumpul pertemuannya. Sebetulnya Ustaz Somad ini komunitasnya apa? Pas kami cek di YouTube, Ustaz Abdul Somad Acting. Ada ini acting. Ustaz Abdul Somad Mogi. Ustaz Somad Kap 70. Ada. Cuma waktu itu pakai sendal jepit, tolong jangan pakai lagi Pak Ustaz, ditangkap polisi. Ustaz Somad sepeda ontel, ada juga. Apapun nama komunitas saya ikut demi untuk supaya mengajak adik-adik anak-anak muda ini perlu kita selamatkan. Yang tua-tua tak usah diselamatkan lagi. Mereka sudah soleh-soleh, sudah baik-baik. Kalau ada yang tua mabuk juga, biarkan aja. Memang udah tempatnya neraka jahanam. Anak-anak muda inilah yang masa depannya luar biasa. Darahnya bergelora, nafsunya Masya Allah, tabarakallah. Kita selamatkan anak muda ini. Bapak Ibu jangan sampai diam. Selama ibu masih mau merepet, kok di mana, sama siapa, pulangnya berapa, kunci motor mana, kunci mobil mana, duit jajan mana, kemana habis. Selama ibu masih mau merepet, lanjutkan. Itu namanya merepet syariah. Tapi kalau ibu sudah diam aja, kiamat sudah terjadi. Bu, tadi anak ibu dibonceng orang. Biar ada. Anak ibu tadi dibawa pacarnya. Enggak apa-apa, aku dulu lebih parah daripada itu. Hancur dunia persilakan. Jangan nodai kota Jambi, kota para wali Allah, kota para habaib dengan perbuatan maksiat. Kalau kalian mau buat maksiat, pindah ke planet Mars. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu berkomunitas-komunitas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan masuk ke dalam surga berjamaah, berkomunitas. Begitu pintu surga dibukakan, apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat datang wahai orang Jambi. Tibatum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya. Masuklah komunitas ibu-ibu, komunitas anak muda, komunitas bapak-bapak. Mereka mencari. Yang pertama dicari orang Jambi di surga adalah, where is Ustaz Abdul Somad? Kata malaikat menjawab, he is waiting for you in VIP room. Dia sudah menunggu kamu dari tadi di ruang VIP. Amin. Maksud saya itu bukan sombong, minta doakan.
Abdul Somad ini pingin masuk surga di kelas yang paling tinggi, high class. Amin. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta doa kepada Allah, mintalah surga firdaus. Orang Arab menyebutnya al-firdaus. Orang kampung saya menyebutnya paradise. Firdaus. Makanya kalau minta surga itu wa adkhilnal jannatal firdausil a'la. Masukkan kami ke dalam surga jannatul. Ada pula orang berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, kaki lima itu tak apa-apa. Apa ini? Waktu minta rumah mau yang besar, yang cantik, yang indah, yang ada tamannya, yang ada kolam renangnya. Waktu minta mobil mau yang kencang, mau yang kokoh, mau yang kuat. Tiba-tiba minta surga, ya Allah di pintunya dia pun tak apa-apa ya. Asal bersama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga ukhuwah? Kita mesti peduli. Sekarang banyak orang tak mau tahu. Kawan mau lapar tak makan, tunggang langgang lintang kukang, bukan urusan saya. Yang penting saya senang, kenyang, lenang, tenang. Adapun orang susah bukan urusan saya. Ini bukan sifat orang beriman. Kita mesti ada rasa peduli. Menengok orang basah, ceramahnya jangan lama-lama. Betul? Betul kan tidak? Saya sudah lagi. Ustadz Somad ceramah suaranya jangan kuat-kuat, karena kami ini tak peka. Saya berceramah ini tidak kuat, sound sistemnya mantap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ternyata begitu cara mengusir jin. Begitu selawat hilang dia langsung. Itu tadi adalah kamera yang mengambil kita malam ini. Videonya pasti bagus dan cantik sekali. Nanti akan diupload oleh anak-anak muda kita ini. Kalian yang punya FB, yang punya Instagram, yang punya TikTok, isikan gambar dengan selawat-selawat. Karena kalau tidak nanti TikTok diisi setan, FB diisi iblis, Instagram diisi hantu, YouTube diisi tuyul. Maka mesti diisi dengan dakwah, bertarung. Tapi hati-hati, jangan sebut nama, jangan sebut partai, jangan sebut orang. Nanti kalian ditangkap kena ITE. Paham? Jelas? Komunitas ini menyebarkan dakwah kebaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis-sabr. Peduli kepada kawan yang masih pakai celana pendek, peduli kepada perempuan yang masih menampakkan aurat, peduli kepada orang yang masih terjebak riba, peduli kepada masyarakat yang masih belum peduli kepada majelis-majelis pengajian bersama para habaib, peduli kepada ibu-ibu yang belum memasukkan anak ke pesantren. Mudah-mudahan semuanya bertaubat menjadi orang baik-baik. Amin. Sekarang banyak orang tak peduli sama sekali. Itu si Anu, aku tengok tadi bonceng-boncengan di tepi sungai. Sungai apa namanya? Di tepi sungai Batanghari. Yang penting bukan anakku. Masalah anak orang terserah. Mau hamil, mau masuk paret, mau masuk sungai. Kenapa kau jalan-jalan sama anak orang? Bukan istrimu, bukan walimu, bukan mahrammu. Kenapa kau jalan sama dia? Urus saja surgamu, jangan urus neraka.
Ini dibuat pula di baju kaos, ditulis belakang urus sorga, jangan urus neraka. Dipakai sholat Jumat. Kawan di belakang yang nengok. Itu makanya kalau sholat Jumat itu jangan pakai baju ditulis-tulis. Tapi untuk komunitas bagus. Komunitas silat hikmah Allah. Oh, patut tak ada yang berani mengganggu. Silat di depan. Bukan dukun. Luar biasa. Masya Allah. Ini komunitas apa lagi yang pakai Laksus? Pemuda Jambi Kota Seberang. Masya Allah. Ini apa komunitas apa ini Pak? Masuk, pokoknya banyak, lengkap semuanya. Tadi di depan tuh saya tengok banyak betul Pak polisi dan tentara mengawal Ustaz Abdul Somad malam ini. Siapa yang bilang Ustaz Somad radikal? Dikawal polisi kok radikal? Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bagaimana kita merawat ukhuwah ini? Kita mesti sering jumpa. Subuh jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, tahajud jumpa, majlis habaib maulid jumpa, di pesantren Kumpe Darut Tauhid jumpa, malam ini di halaman kantor KONI jumpa. Karena kalau kita sampai tak jumpa, putus kontak. Saya tahu ibu-ibu sering nonton ceramah Ustaz Abdul Somad, betul? Ustaz Somad sudah menghabiskan paket 2 giga. Pasti aku datang bukan mau jumpa Ustaz Somad, aku mau jumpa jamaah, jumpa habaib, sering-sering berjumpa, menengok wajah para alim, para ulama, bersalaman dengan tuan guru, itu menambah istiqomah, menguatkan iman dan Islam kita. Para habaib ini datang bukan mau mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad belum lahir, mereka sudah jadi habib. Mereka datang ingin menyambung silaturahim, menengok jamaah, mendoakan jamaah. Kehadiran mereka menjadi barokah buat kita semua. Allahumma matti'na bituli umurihim, berikan kami nikmat barokah dengan panjangnya umur para tuan guru dan habaib kita semua insyaallah. Jadi sering-sering jumpa, jangan bosan. Aku muak kali ngomong kamu buta. La ilaha illallah. Jangan sampai nanti kawan udah meninggal barulah menangis mencari foto, handphone dibuka. Abang dari tadi ngapain Bang? Mau nyari foto dia. Untuk apa? Untuk update status supaya nanti di FB tahu ini wajahnya dilingkari. Innalillah. Malam ini kita berjumpa bertatap muka. Mamin muslimah ini, 2 orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, dihapuskan dosa-dosanya. Tasafat junubuhuma, gugur dosa-dosanya. Kama tasafat awraqus syajar, sebagaimana gugurnya pohon-pohon daun dari pohon kayu. Dan kemana angin kencang menghembus gugur daun kayu, begitulah rontoknya dosa-dosa kita. Tapi yang gugur itu dosa, bukan Bolak balik dari pengajian. Kapan kau bayar hutang? Kata Ustaz Somad tadi malam, gugur hutang. Oh, kau salah dengar. Jadi ini begitu, kau aja ngantuk waktu dengar pengajian itu. Jadi sering-sering kita berjumpa ini mendatangkan rahmat, sering-sering berjumpa menurunkan barokah, sering-sering berjumpa menghapuskan dosa, sering-sering berjumpa menambah kasih sayang. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Ustaz Somad kan sering keluar kota, betul? Nanti habis dari Jambi kemana? Kalimantan. Habis dari Kalimantan kemana? Tak ingat lagi saking banyaknya jadwal. Jadi Ustaz tak jumpa dengan orang di lingkungan tetangga Ustaz. Rabu pertama subuh baca Riyadhus Shalihin di musola dekat rumah. Rabu kedua di masjid dekat rumah. Rabu ketiga di masjid lagi. Rabu keempat di musola lagi. Satu jalan itu Ustaz Somad datangi setiap subuh supaya sering berjumpa. Jangan sampai itu Ustaz Somad itu Ustaz terbang, lebih banyak terbang daripada hinggap. Semua mesti ada jatahnya masing-masing. Santri-santri dapat, istri anak keluarga dapat, tetangga dapat. Jangan hanya sibuk di kantor sampai tak jumpa tetangga. Jangan hanya sibuk di laptop sampai tak jumpa orang tua.
Ini yang bisa mempererat persaudaraan kita. Kadang masyarakat ini lebih solid grup yang 4 orang itu daripada grup yang di masjid. Apa maksud Ustaz? Itu grup yang di masjid itu kan kadang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah salam wala kalam. Macam ayam nampak beras. Tapi orang yang grup 4 ini ngobrol, apa kabar, sehat, gimana anak-anak, gimana istri. Grup 4 yang mana? Itu yang kelepak ke 6. Lebih solid grup ini daripada grup sholat. Betul. Kalau sakit yang satu ini, diuruskan BPJS-nya, diuruskan kartu vaksinnya, dibawakan ke puskesmas, didoakan, ditelepon, cepat sehat ya bro, kita udah 3 hari gak main nih. Tapi di masjid orang tak mau tahu. Masuk masjid, sholat, selesai pulang, salam. Mau disalamin pun tak mau. Apa kabar? Bersalaman setelah sholat, bid'ah. Bagaimana kita mau berkasih sayang? Betul? Jadi yang selama ini belum ketemu di masjid, belum jumpa di majelis taklim, belum jumpa di maulid Diba, di maulid Simtud Durar, di maulid Diyaul Lami, di maulid Burdah, maka sering-sering bertemu dan berjumpa. Insya Ustaz Somad ke Jambi ini ada jadwalnya enggak? Saya ke Jambi setahun 3 kali. Setiap 4 bulan sekali. Setiap 4 bulan saya datang ke Jambi, berkeliling. Datang hari Kamis, pulang hari Ahad. Malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Besok Ahad sore pulang. Keliling dari mulai Kerinci, dinginnya minta ampun karena AC tak mati-mati, sampailah ke Merangin, sampailah ke Jambi. Besok jadwal terakhir. Saya sengaja menyusun begitu jadwal supaya tak bolak-balik mati. Jangan ketika kawan meninggal barulah menyesal. Kalau aku datang kemarin, tak ada gunanya lagi. Selagi dia masih hidup, datanglah bersilaturahim. Acara pertemuan reuni angkatan kuliah, datang. Acara pertemuan alumni Al-Azhar, datang. Acara pertemuan alumni SD, datang. Niatnya untuk bertatap muka, bertanya kabar, bertegur sapa, itu akan mendatangkan rahmat dan barokah. Maka kita saling kenal mengenal. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kamu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di Jambi ini ada orang Aceh, di Jambi ini ada orang Melayu, di Jambi ini ada orang Bugis, di Jambi ini ada orang Banjar, di Jambi ini ada orang Batak, di Jambi ini ada orang Minangkabau. Semua suku ada. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Takwa itu dia takut, bukan takut istri tua. Ibu itu ketawa tuh. Yang kelima, yang terakhir sebelum menjawab pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga ukhuwah ini? Saling mendoa. Ya Allah, nikahkanlah kawanku ya Allah. Kiamat sudah mau dekat, dia belum juga lagi begini. Ketika kau doakan saudaramu di tengah malam, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam doa itu saudara. Inilah doa yang paling ditakutkan oleh ibu. Kalau sampai dikabulkan Allah, berbini deh sekali. Tapi Allah itu bukan komputer, Bu. Allah itu bukan mesin. Allah tahu apa yang terbaik untuk anak muda. Allah juga tahu apa yang terbaik untuk bapak-bapak. Mungkin tidak bapaknya, tapi anaknya dapat menantu yang soleh. Saling mendoakan. Saya tidak minta doa banyak-banyak dari jamaah Jambi, dari para habaib. Wahai tuan guru, wahai para habaib, wahai para jamaah bapak ibu di Jambi, doakan Ustaz Somad satu saja. Ustaz Somad mati husnul khatimah. Tidak ada makna amal, ceramah, ilmu banyak kalau tidak husnul.
Doa yang pertama orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 1. Doa yang kedua anak istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ring yang ketiga saudara-saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa yang keempat untuk muslimin muslimat wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wal mu'minina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Siapa bilang doa mesti bahasa Arab? Yang bahasa Arab itu cuma 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone wong teko wis makan iki ya Allah. Bisa. Iko banyak mana akan dimintakan anak pertama lembah laki yang kedua lembah bini yang keempat lembah cari kilo. Yang tak boleh pakai bahasa daerah itu dalam sholat. Kalau sholat tak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Tapi kalau sudah salam silakan berdoa. Tapi kalau dalam sholat mana boleh. Inna sholati my prayer, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Lillahi rabbil alamin for you, oh my God. Tak boleh. Tak usah diterjemahkan. Kalau dalam hati boleh tak apa. Tapi kalau doanya ramai-ramai ada kawan sebelah kanan kiri di musola di masjidnya kuat-kuat. Nanti dengar kawan sebelah, ya Allah, pertemukan aku dengan dia. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Tanya kawan sebelah sama siapa? Kan payah. Allah itu mendengar doa walaupun tak berbunyi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Tapi yang paling bagus adalah la tajhar bi salatika. Jangan berdoa terlalu keras karena Allah tidak peka, tidak tuli. Ya Allah, aku doa punyamu. Wala tukhafid biha, jangan pula sampai tak bersuara. Ini ada orang sekarang berdoa, ya. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah antara itu yang sedang-sedang. Ada pula orang sekarang berdoa mau bentak-bentak, ngomong bidin, jasad, ngomong fil ilmi, maut. Kita merayu kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoa kepada Allah dengan suara yang tadarru', dengan suara yang rendah, meminta, mengharap, memuji, memuja kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Dan mirip macam satu-satu itu. Nanti anak kita pulang ke rumah, imam di masjid itu doanya main bentak-bentak. Ditanya sama ibu tuh, apa doa anak imam sudah dinak? Allah mau. Bayangkan panitia datang jumpa sama Pak Ketua KONI, mau pinjam tanah lapang buat pengajian. Itu suaranya. Assalamualaikum Pak Ketua KONI, kami dari panitia ingin berkelabar bersama Yusuf Abu Somad. Kalau memang malam itu nanti bisa kita pakai dan seterusnya dan lain-lain. Kita mungkin Somad Akbar. Kalau begitu merayu Pak Ketua KONI langsung dipanggil Satpol PP, tangkap dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah itu mesti ada basa-basinya dulu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walillahil asmaul husna
Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggil dia dengan nama yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Apalagi kalau sampai meneteskan air mata. Coba tengok orang berdoa di samping Ka'bah itu. Ya Allah, yang datang dari India. Di sampingnya apa gitu deh. Kau busuk betul tadi berdoa itu sampai melalui air mata. Apa tak busuk kaki itu dipijak orang Afrika ya udah. Kalau hati lembut mudah dia meneteskan air mata. Betul. Saya diajaklah untuk membimbing iktikaf malam. Terus iktikaf itu kan ada acara muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Udah saya coba, saya tak ada jamaah itu menangis. Gawat juga. Lama-lama menangis saya, saking tak ada orang menangis. Begitu juga lah yang dialami jamaah. Ada jamaah mantan preman. Waktu orang berdoa di depan Ka'bah ketawa dia. Apa yang kalian tangiskan ini? Waktu orang menangis di depan makam Nabi, apa yang kalian tangiskan? Sampai pas terakhir bawa wadah, hilang dia. Dicari sama kawan saya yang membimbing umrah, dicari-cari, rupanya dia di bawah pintu Ka'bah sedang menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Aku menangis, kenapa selama ini aku tak bisa menangis? Ada masanya hati itu luluh di tengah malam, jam 2 malam, sedang sunyi, gelap, mati lampu. Berdoa. Kalau siang kadang hati tak khusyuk, tapi zaman sekarang di jam 2 malam pun kita pas mau khusyuk, ya Allah, gol! Orang nonton bareng di sana. Makanya kalau ikut iktikaf dengan Tuan Guru Salahuddin, di sana ada pengajian, membaca kitab Ihya Ulumuddin, membaca kitab tasawuf dengan para habaib kita. Jangan sendirian, karena setan belum pensiun. Tapi ada orang sedikit-sedikit salah setan, sedikit-sedikit salah setan. Ustaz, suami pun tak sembahyang, kalau Ustaz ruqyah dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Selesai ayat kursi, tak ada respon. Biasa orang kalau diganggu setan, keluar setannya. Ini tidak, kata setan, aku tak ada ganggu dia. Dia jadi parah dari aku. Ini karena kita kasihan juga dengan setan. Sedikit salah setan, sedikit salah setan. Masya Allah. Jangan ketawa berlebihan, nanti kemasukan setan. Apa isinya? Usia sudah pangkal 60 tahun. Suami istri di persimpangan. Suami ke kiri, istri ke kanan. Berarti mereka tidak satu angkot. Jalan mana yang harus ditempuh istri? Suami masih ingin keduniawian. Kita pergi ke pondok untuk mengambil ilmu tahfiz Quran. Ibu sama bapak udah 60 tahun, ini 3 tahun lagi mati. Apa lagi yang mau dicari nih Pak? Pergi ke Kumpe Darut Tauhid, pergi ke pondok para habaib. Nanti kalian di sana berzikir, lembut hati kalian nanti insya Allah. Tadi ceramah itu selesai dengan ceramah. Orang bagi tanya mereka mau. Apa lagi gunanya di ceramah? Dan dia anak muda tadi kita ceramah. Orang udah tua-tua, 60 tahun. Ini pun 60 tahunnya dihitung dengan tahun Masehi. Kalau hitung Hijriah ini udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, kurang 3 jam. Baik-baik aja lah kalian, rukun-rukun aja, betul? Nah, selesai. Ketua Mas Kampung minta tolong infak sodakoh pembangunan Masjid Al-Fatah Kampung Manggis. Sebarkan relawan, keluarkan duit yang 2.000 jangan, 100.000. Nah,
bawakan ke ibu-ibu itu semua. Jangan lupa balikkan sorban tuh. Untuk pembangunan Masjid Al-Fatah. Ibu punya gelang, punya cincin, punya emas, punya anting, punya rantai, betul? Kalau ibu meninggal, apakah emasnya dibawa? Emas ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Kalau mau kekal abadi, masukkan gelang, rantai, cincin ke dalam sorban. Dijamin akan jadi amal jariah. Mau masukkan silakan, yang tak mau tengok aja nanti diambil bapak. Bapak punya rumah besar, mobil besar, rumahnya megah, mobilnya mewah. Tapi kalau bapak mati, mobil itu nanti akan dipakai ibu dengan suaminya yang baru, rondong manis, betul bu? Maka serahkan STNK BPKB, masukkan semuanya. Supaya untuk pembangunan masjid. Sudah kusampaikan ya Allah, tak ada alasan masyarakat Jambi untuk tidak bersedekah. Apa kata malaikat mendoakan mereka yang bersedekah untuk masjid? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tak mau bersedekah, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pura-pura kusuk menengok Ustaz ceramah biar supaya tak mengisi duit ke sorban. Yang pura-pura fokus sampai menengok udah lewat atau belum. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Binasakan mereka ya Allah. Hati-hati, berawal dari sendal hilang, habis itu helm basah. Hah? Anak hilang. Anak hilang nama Zahra, baju coklat, umur 6 tahun. Pasang senter. Tak hilang ini, cuma salah jalan aja. Insyaallah ditemukan nanti. Ananda Zahra, mari datang ke Ustaz kemari. Macam manggil hantu pula. Ananda Zahra datang ke Ustaz sini, nanti Ustaz jumpakan dengan ayah, dengan emaknya. Jangan takut. Nah, insyaallah anaknya kembali insyaallah. Apakah orang yang sudah menikah tapi sebelumnya pernah pacaran, apakah dosa-dosanya yang lalu sudah dihapuskan Pak Ustadz? Buang FB-nya, buang Instagram-nya, buang foto-fotonya, buang nomornya, jangan kau simpan, nanti setan datang berbisik, cinta lama bersemi kembali. Adapun dosa, apa bu? HP-nya dibuang. Adapun dosa-dosa yang lama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah. Orang yang bertobat, illa man taba, bertobat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Mereka itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosanya dulu diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita taubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya ziratan alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnat taubat. Tak perlu disebutkan dosanya.
Jangan sholat sunat taubat di masjid disebutkan dosanya. Usolli sunat taubat, aku dulu playboy cap tupai semua pokok sudah kelompati. Jangan. Usolli sunat taubat, aku dulu playboy cap gayung semua sudah kuceduk. Jangan. Cukup Allah saja yang tahu. Jangan pula bangga. Ini banyak orang ini kalau sudah taubat bangga. Saya ini Pak Ustaz, semua sudah saya lakukan, semua sudah saya minum. Kau taubat apa sombong? Orang yang bertobat itu tidak ingin mengenang, karena semuanya dia sudah mintakan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita insyaallah. Di akhir majlis yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh jumpa suami istri yang baik-baik. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberi anak soleh solihah penghafal Quran. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di masa akan datang diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Para habaib, para alim, para ulama dipanjangkan umurnya, barokahnya melimpah buat kita semua. Al-hazinnya untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.